Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dang Inspirasi, kita kembali lagi berbincang santai bersama Ibu Profesor Tuti Anggreni PhD. Nah, kita akan berbincang mengenai pangan, gizi, dan banyak hal lainnya. Nah, mungkin kali ini kita akan membahas mengenai 5 zat gizi penting ya Bu yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, salah satunya itu karbohidrat, yang mana itu menjadi sumber penting lah ya Bu, yang menjadi energi buat tubuh kita. Nah, ini sumber karbohidrat nih kita dapatkan dari apa aja Bu? Ya, karbohidrat itu sumbernya terutama sekali tapi sebelum kita bicara sumber ini kan kita ingatkan dulu ya. Jadi karbohidrat itu kan ada 2 ya. Jadi karbohidrat ada yang bisa dicerna oleh tubuh manusia, ada karbohidrat yang tidak bisa dicerna oleh tubuh manusia ya. Kalau yang tidak bisa dicerna oleh tubuh manusia ini adalah seperti serat-serat ya, selulosa, hemiselulosa, pektin, lignin. Nah, ini sumbernya adalah sayur-sayuran, buah-buahan ya. Jadi karena di buah-buahan itu kan sumber-sumber serat itu. Ya, jadi ini tidak bisa dicerna oleh tubuh ya karbohidrat yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Kemudian karbohidrat satu lagi adalah karbohidrat yang bisa dicerna oleh tubuh manusia ya. Jadi contohnya ini adalah karbohidrat yang bisa dicerna oleh tubuh manusia ini adalah gula ya, gula-gula sederhana ya. Kemudian di situ salah satunya adalah pati ya. Pati. Jadi pati itu adalah monomernya juga glukosa, gula ya, tetapi dia dalam bentuk pati itu dia belum berasa. Jadi sumber pati itu ya tanaman serealia seperti beras, jagung, gandum, sorghum, kemudian umbi-umbian ya. Itu juga sumber utama dari karbohidrat yang bisa dicerna oleh manusia itu ya. Jadi contohnya misalnya seperti umbi-umbian ya, ini umbi-umbian itu kaya akan pati, juga kaya akan serat-serat. Jadi itu kelebihan umbi-umbian dibandingkan dengan misalnya beras ya. Meskipun beras mengandung juga karbohidrat yang tidak bisa dicerna, tetap ada seratnya juga, tetapi tidak sebanyak yang ada di umbi-umbian. Nah, jadi karbohidrat ini ada yang dicerna, bisa dicerna, ada yang tidak. Yang tidak itu namanya serat ya Bu ya. Itu tidak mengandung pati berarti. Oh iya, tidak mengandung pati ya. Sedangkan yang bisa dicerna ini mengandung pati yang bisa diserap oleh tubuh. Menghasilkan energi ya. Kemudian ada kalanya juga pati itu ada istilahnya pati resisten ya. Jadi patinya itu sudah menjadi resisten. Jadi pati ini sudah tidak bisa dicerna juga. Jadi fungsinya hampir sama seperti serat tadi ya. Kenapa tidak bisa dicerna itu? Karena pati itu, pati resisten ini ada beberapa pula jenisnya ya. Ada 5 jenis pati resisten ya. Jadi ada pati resisten memang yang secara alamiah dia sudah ada di dalam tanaman tersebut ya. Jadi dia tersusun di dalam matriks apa sehingga memang tidak bisa dicerna ya. Nah, jadi misalnya pada pisang ya. Jadi pisang itu kan banyak patinya. Nah, kemudian ada pati resisten juga terdapat pada pisang. Kemudian ada pati yang menjadi resisten karena proses pengolahan. Karena setelah diolah, setelah diolah menjadi resisten dia. Kemudian ada memang pati yang dimodifikasi secara kimia gitu. Jadi dia sudah tidak bisa dicerna lagi. Jadi meskipun dia pati, tidak semua pati itu juga bisa dicerna. Ada kalanya dia menjadi resisten, itu pati resisten, tidak bisa juga dicerna. Bisa jadi karena memang sudah alamiah ada di tanaman, bisa jadi karena pengolahan, bisa jadi karena modifikasi ya. Nah Bu, pati ini kan nantinya setelah disederhanakan menjadi gula ya Bu ya. Nah, itu kan apakah sama kandungan yang gula dari tanaman sama gula yang misalnya di beras gitu? Kandungannya itu. Jadi misalnya begini. Misalnya buah-buahan ya, buah misalnya misalnya buah-buahnya itu jeruk ya. Jeruk itu kan manis ya. Jadi karena di dalam jeruk itu ada gula. Ada gula-gula ya, apalagi di dalam buah itu seperti misalnya fruktosa ya, itu gula yang banyak ada di buah. Jadi fruktosa itu sudah rasanya memang langsung manis. Sedangkan misalnya di beras ya, di beras itu kan terdapat pati ya. Jadi pati itu glukosa yang masih tersusun dalam bentuk rantai yang panjang ini. Jadi pati itu monomer pembentuknya adalah glukosa. Tetapi dia dalam bentuk pati alami dia belum merasa manis karena dia masih dalam bentuk gerikatan dalam ikatan rantai yang sangat panjang ya.
Jadi meskipun dia ada glukosa, tetapi dalam bentuk pati dia belum merasa manis gitu. Jadi rasa manis ini beragam ya Bu, mulai dari fruktosa mungkin. Karena jenis gula itu kan ada banyak ya. Jadi di buah-buahan kan memang ada gula-gula sederhananya, sukrosa, glukosa, banyak jenis gula. Tapi kalau yang di pati monomernya itu hanya glukosa saja. Jadi dia menjadi ketika pati sudah terhidrolisis menjadi glukosa, baru dia menjadi manis rasanya. Nah Bu, bagaimana kalau kita mengkonsumsi seperti buah yang mengandung gula tadi, terus juga mengkonsumsi karbohidrat yang mengandung pati, itu apakah boleh Bu secara bersama atau banyak gitu Bu? Boleh saja ya, jadi mengkonsumsi buah-buahan, mengkonsumsi nasi ya. Jadi yang harus kita perhatikan itu adalah jangan kita sampai berlebihan ya. Jadi misalnya ketika kita makan buah yang terlalu manis, misalnya apa ya, rambutan misalnya rambutan atau sawo, itu kan kadar gulanya sangat tinggi sekali ya. Kemudian nasi juga itu glukosa lagi. Jadi kita harus yaitu harus bisa membatasi lah ya, membatasinya perlu kebijaksanaan ya. Jadi kalau mau konsumsi udah manis-manis itu kan gula ya, cepat juga dicerna oleh tubuh. Kemudian sementara kita mengkonsumsi nasi yang gula lagi gitu, sumber energi juga, sama-sama sumber energi. Jadi itu makanya harus kita batasi saja gitu. Jadi mungkin makan banyak nasi, pilihlah buah-buahan yang sedikit yang sedikit kandungan gulanya. Baik Ibu, terima kasih atas bincang-bincangnya mengenai karbohidrat. Yang ternyata karbohidrat ini ada yang bisa diserap langsung dan juga tidak. Nah, mungkin sampai sini dulu ya Bu bincang mengenai karbohidrat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.